Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mentadabburi ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 121 sampai ayat 125 insyaallah. Nah, dianggap penting untuk mentadaburi surah Al-Imran ayat 121 sampai 125 ini di tengah perjuangan kita sebagai seorang guru di tengah-tengah pandemi corona. Pada saat kita harus berjuang terus mencerdaskan umat, di sisi lain mungkin kita diliputi oleh rasa takut, oleh rasa khawatir, oleh rasa cemas akan terkena virus corona. Mungkin di satu sisi ada bagian dari keluarga yang sudah memiliki kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi pembelian kuota, memenuhi kebutuhan keluarga. Mungkin di satu sisi sudah sulit untuk berkonsentrasi melakukan tanggung jawab atau amanah untuk mengajar melalui kelas online, dikarenakan faktor yang pertama, HP 1 harus digunakan oleh 3 anak. Susah konsentrasi karena harus mengajar anak tidak hanya 1 tapi lebih dari 2. Harus juga mengurus kebutuhan keluarga, harus juga memenuhi kebutuhan suami. Tapi itu semua tidak membuat kita mundur. Kita harus belajar dari surah Al-Imran ayat 121 di mana Allah menguatkan para tentara-tentara Uhud untuk terus berjuang dan kuat. Kita akan lihat dalam ayat 121 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah, keluargamu akan menempatkan orang-orang yang beriman pada beberapa posisi untuk berperang. Wallahu sami'un alim. Sungguh Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ustazah sekalian, saat kondisi perang Uhud akan dimulai, sudah muncul rasa ketakutan yang luar biasa di sebahagian tubuh kaum muslimin. Seperti yang kita alami sekarang ini, kita akan melakukan sebuah perjuangan besar mencerdaskan umat di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah teror virus corona. Di saat itulah kita dituntut untuk berjuang, tetap berjuang, mencerdaskan anak-anak umat, untuk membimbing mereka tetap menjadi ulama. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Perang Uhud itu terjadi ketika kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan yang luar biasa di perang Badar. Mereka mengalami kesedihan yang luar biasa. Mereka mengalami kepedihan yang luar biasa. Mereka merasa terhina yang luar biasa. Untuk itu mereka ingin membalaskan sakit hatinya kepada orang-orang mukmin, pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah sebagian mereka yang kaya-kaya
mengeluarkan harta mereka untuk mempersiapkan perang, yaitu perang Uhud. Pasukan kafir Quraisy menurunkan pasukan yang luar biasa hingga mencapai 3.000 orang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukannya. Rasulullah mengawali dengan bermusyawarah. Kita hadapi kafir Quraisy atau tidak? Kemudian ada sebahagian pasukan, kelompok dari pasukan itu mengatakan tidak usah kita hadapi. Namun sebagian yang lain mengatakan kita hadapi. Mundur. Itu berjumlah 1/3 dari pasukan. 300 pasukan mundur. Sebetulnya mereka bukan mundur karena pendapat mereka tidak diterima oleh Rasul, bukan. Tapi karena mereka takut melihat pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya cukup besar. Mereka takut. Nah, demikian juga Ustazah. Di tengah-tengah teror virus corona ini, sebahagian dari kita pejuang-pejuang pendidikan ini memiliki tekanan-tekanan tersendiri. Apakah kemudian kita putuskan untuk berhenti, untuk berjuang, mengajari anak-anak yang di rumah, anak-anak yang merindukan suara gurunya, anak-anak yang merindukan muka gurunya, anak-anak yang merindukan bintang-bintang dari gurunya, anak-anak yang menanti bintang dan Ka'bah-Ka'bah yang selalu dikirimkan ustazahnya. Dia selalu menghitung berapa banyak bintang-bintang yang diberikan ustazahnya. Mereka bangkit kembali setelah mereka mendengarkan suara dari ustazahnya. Bagus ulama besar, bagus imam Masjidil Haram, teruslah berjuang menjadi ulama besar. Mukanya ceria, bibirnya tersenyum, mereka bersemangat untuk belajar lagi. Mungkinkah rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas yang kita miliki sebagai seorang guru yang mengajar di tengah corona ini akan menghentikan upaya kita? Teruslah Ustaz, teruslah bersabar sampai batasnya kita tidak mampu lagi. Seluruh kendala tolong dapat dikomunikasikan dengan capsek masing-masing. Perhatikan ayat berikutnya. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala. Ketika ada dua golongan, idh hammat ta'ifatani minkum, ketika ada dua golongan akan mundur di antara kalian. Karena apa? Antafshala, karena mereka takut, karena mereka khawatir terhadap kondisi mereka sendiri. Mungkin ada di antara kita berpikir tentang bagaimana kehidupan kita, makan kita hari ini, bagaimana kita akan fokus ngajarin anak-anak kita di rumah, sementara kita dituntut juga untuk tetap berjuang mengajar. Bagaimana kita akan mengurusi suami kita, sementara kita pun akan dituntut untuk tetap mengajar. Bagaimana kita akan berjuang pengadaan sembako, sementara kita pun dituntut untuk tetap mengajar. Wahai para guru, wallahu waliyuhuma, wallahu waliyuhuma, wallahu waliyuhuma. Cukuplah Allah, cukuplah Allah penolong kita, wahai guru semuanya. Cukuplah Allah penolong kita, membantu kita.
menguatkan hati kita, memberikan kita rizki, menjauhkan kita sekeluarga dari wabah corona ini. Cukuplah Allah sebagai wali kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Ketika kita sudah berbuat untuk orang lain di tengah virus corona ini, yakinlah wahai para guru semuanya, kebutuhan kita, kesakinahan, mawaddah warahmah rumah tangga kita, kecerdasan anak kita, rizki kita insya Allah akan dijamin oleh Allah. Kalau kita hanya berpikir tentang kesehatan keluarga kita, jangan pernah kita berpikir kita pasti akan selamat. Tapi insya Allah kalau kita berpikir tentang kesehatan orang lain, berpikir tentang kemaslahatan orang lain, berpikir tentang keselamatan dunia akhirat orang lain, insya Allah keluarga besar kita dilindungi oleh Allah. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertawakallah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Mari kita mengingat semua bagaimana terjadinya perang Badar. Jumlah kaum muslimin kecil dibandingkan dengan jumlah kafir Quraisy yang cukup besar. Tapi Allah turunkan pertolongan untuk pasukan Badar. Karena apa? Karena mereka bertakwa kepada Allah. Dan ingatlah, peperangan Badar itu saat Ramadan tiba. Sekarang Ramadan akan tiba. Perjuangan melawan virus corona belum ada tanda-tanda akan berhenti. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah turunkan malaikat-malaikat laksana. Allah turunkan pasukan Badar laksana. Allah turunkan malaikat-malaikat di tengah perang Badar. Allah akan berikan kita pertolongan, wahai guru-guru sekalian. Dengan apa? Dengan ketakwaan yang kita miliki. Tapi ingat wahai guru, ayat berikutnya 124. Ittaqulu lil mu'minina alayakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Dan ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, alayakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Apakah tidak cukup Allah akan turunkan 3.000 malaikat? Apakah tidak cukup dengan jumlah itu? Allah akan turunkan bala tentara bantuan buat kita. Tapi syaratnya apa? Syaratnya yang harus kita ketahui. Bala intasbiru wa tattaqu. Ya, syaratnya ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa. Wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bih khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerangmu seketika itu juga, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Perhatikan ustazah semuanya. Di situ dikatakan Allah akan kasih
bala tentara bantuan para malaikat, ribuan malaikat yang akan diturunkan. Intasbiru wa tattaqu, kalau kita bersabar dan kita tetap bertakwa kepada Allah dalam dentuman perang terhadap virus corona ini, syaratnya adalah kita tetap berjuang. Kita tetap berjuang dengan kesabaran dan perkuat ketakwaan kepada Allah, dan tetaplah bertawakal kepada Allah. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Allah menolongmu dalam perang Badar dan memberi bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang kafir dan untuk menjadikan mereka hina. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu. Wa ja'alahu Allahu illa busyra lakum. Jadi kabar gembira, Allah memberikan kabar gembira kepada kita yang tetap bersabar dan bertakwa dalam perjuangan ini. Dan Allah akan memberikan tatma'inna qulubukum, ketenangan di dalam jiwa kita. Kalau jiwa kita menjadi tenang, sistem imun kita akan meningkat. Insya Allah virus corona itu tidak mendekati kita. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Ustazah sekalian, perhatikanlah tarkib dari ayat ini. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada kemenangan kecuali dengan kekuatan Allah. Allahul Azizil Hakim. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ustazah sekalian, hilangkan rasa cemas, hilangkan rasa khawatir, hilangkan semua penghalang yang ada di depan mata. Jika memang ada penghalang itu di tengah-tengah perjuangan kita, di tengah virus corona ini, yang ada adalah berpikir mencarikan solusi agar kita tetap berjuang, mencerdaskan umat, mencerdaskan anak bangsa, membantu anak-anak untuk tetap bisa menjadi ulama. Semoga Allah melindungi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.